Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai ustazah yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah. Kami akan mewawancarai tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Islah, metode-metode pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah, dan akan ada salah satu santri yang akan kami wawancarai. Oke, ikuti kami seterusnya. Untuk yang pertama kami akan mewawancarai perwakilan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, dan dalam hal ini akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan sedikit cerita tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Islah. Berawal dari tahun 1999, pengasuh pulang dari pondok, kemudian mendapatkan amanah dari seorang guru bahwasanya santri kalau pulang ini harus bisa mengajar walaupun satu huruf. Maka pengasuh terinspirasi dengan dawuh-dawuh para gurunya, akhirnya mendirikanlah pondok yang awalnya adalah Taman Pendidikan Al-Quran, yang mana di situ anak-anak kampung banyak belajar Al-Quran sehingga mengetahui hukum-hukum bacaan tersebut. Lambat laun santri semakin banyak, dan dorongan dari masyarakat Kampung Anyar, Beringin, Majang Tengah ini meminta pengasuh untuk mendirikan sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk membangun satu lokal guna untuk menampung anak-anak kampung yang mengaji. Di tahun 2020, alhamdulillah atas berkah doa para masyarakat, akhirnya bisa membangun gedung yang baru dan juga mendapatkan amanah wakaf tanah sebidang tanah yang saat ini sudah dibangun dan difungsikan sebagai kegiatan untuk mengajar. Kemudian di tahun tersebut kita mendirikan yayasan dan juga legalitas pondok pesantren mulai dari TPQ, Madin, dan juga pondok. Ini alhamdulillah sudah legalitasnya sudah pusat. Dan kemudian pada tahun tersebut juga banyak anak-anak dari kampung sebelah yang bermukim. Akhirnya pengasuh memutuskan untuk mendirikan Pondok Pesantren Al-Islah dengan membuat nambor sebagai identitas Pondok Pesantren Al-Islah. Kemudian di tahun 2024 kita mendapatkan amanah yaitu bantuan sumur bor dari Baitul Mal Hidayatullah. Alhamdulillah untuk saat ini santri-santri sudah banyak yang memanfaatkan dan masyarakat khususnya Kampung Anyar. Mudah-mudahan dengan berdirinya Pondok Pesantren Al-Islah ini bisa memberikan manfaat barokah untuk masyarakat Kampung Anyar umumnya dan khususnya untuk masyarakat Majang Tengah. Mudah-mudahan dengan adanya Pondok Pesantren Al-Islah ini bisa memberikan benteng bagi generasi anak-anak yang akan datang. Demikianlah sedikit sejarah singkat tentang berdirinya Pondok Pesantren Al-Islah. Mudah-mudahan dengan upaya kita dalam mendidik putra-putri, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kami semoga kebutuhan sarana prasarana Pondok Pesantren Al-Islah ini mudah-mudahan segera dapat terselesaikan, karena banyak anak-anak Al-Islah, santri-santri Al-Islah ini yang mana membutuhkan transportasi berupa armada untuk kegiatan keseharian santri-santri Al-Islah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami akan mewawancarai salah satu ustadz yang ada dalam Pondok Pesantren Al-Islah, yang dalam hal ini akan menjelaskan tentang metode dan kegiatan-kegiatan
yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya selaku pengajar dari Pondok Pesantren Al-Islah ingin menyampaikan beberapa metode yang ada di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Al-Islah ini cara metode Al-Quran menggunakan tilawati, yang mana metode tersebut mudah untuk dipahami. Kemudian untuk kelas dari Pondok Al-Islah ini dimulai dari sifir, ula, kemudian to. Untuk kelas sifir, di sini kita mengawali dengan pembelajaran pengenalan serta mencintai tentang pendidikan agama, yang mana anak-anak tersebut diajarkan untuk permulaannya saja. Kemudian terdapat kelas ula, yang mana kelas ula ini dimulai dari anak-anak kelas SD, dimulai dari anak SD 1 sampai 6, yang mana mulai pemahaman serta hafalan-hafalan dan pembiasaan untuk memahami tentang beberapa ilmu agama. Nah, kemudian terdapat juga kelas wusto, yang mana kelas wusto ini sudah banyak hafalan-hafalan tentang pendidikan agama, mulai dari tajwid, nahu maupun fikih. Nah, di Pondok Al-Islah, tenaga pendidik maupun tenaga pengajar ini banyak yang berasal dari alumni. Jadi ada beberapa yang dari alumni sendiri, kemudian juga ada yang dari pondok-pondok pesantren. Nah, diambilnya dari alumni sendiri dikarenakan memang sudah dirasa cukup mampu dan layak untuk mengampu dan mengajarkan ilmu agamanya. Baik, kita lanjut tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar di Pondok Al-Islah. Dimulai dari jam 1 sampai setengah 3 kegiatan PPQ, kemudian dilanjutkan jam 3 sampai jam setengah 5 ini kegiatan ULA, yang mana pendidikan tersebut meliputi pendidikan agama. Nah, kemudian dilanjutkan mulai dari sehabis sholat maghrib sampai jam 8 ini untuk kelas wusto. Itu kegiatan harian di Pondok Pesantren Al-Islah. Kemudian ada tingkat lanjut, yang mana kegiatan tersebut dikaji oleh senior-senior atau yang sudah tingkat lanjut, yang mana kegiatan tersebut mengajinya kepada Pak Yai. Kemudian di Pondok Al-Islah ada agenda 1 bulan 2 kali, ini istilahnya seperti sholawatan, yang mana dinamakan dengan. Kemudian agenda bulanan ini ada muhadoroh, yang mana acara tersebut dimeriahkan oleh santri-santri Pondok Al-Islah. Kemudian ada agenda tahunan, yang mana biasa dinamakan dengan imtihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang tadi buka acara vlog tentang Pondok Pesantren Al-Islah. Di sini saya akan membicarakan tentang saya sebagai alumni. Kenapa saya mondok di Pondok Pesantren Al-Islah? Awal mulanya mondok itu saya mulai dari kelas 7 SMP dan sampai sekarang masih berada dalam pondok pesantren. Posisinya saya ikut mengajar juga sama mengaji kepada kiai. Dulu itu saya mondok di Al-Islah ini awal mulanya diajak teman, terus saya ikut. Dan mulai dari 1 SMA insya Allah
nggak salah itu satu SMA itu saya disuruh mengajar anak-anak TPQ itu sampai sekarang saya lulus SMA. Di pondok pesantren Al-Islah sendiri sangat menyenangkan sekali karena dekat dari rumah, terus banyak temannya juga. Untuk sekarang saya meneruskan pendidikan di Universitas Al-Qalam Malang. Dan juga ada salah satu santri yang besar itu usaha cabai. Untuk cabai sendiri itu mempunyai hasil yang sangat besar sekali, lumayan buat untuk makan sehari-hari. Untuk bibitnya sendiri mengambil dari kebun hasil hasil tanaman cabai tersebut. Barangkali ada yang mau pesan bisa langsung hubungi akun Instagram Pondok Pesantren Al-Islah. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu dari santri Pondok Pesantren Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai santri dari Pondok Pesantren Al-Islah. Kenapa saya mondok di Pesantren Al-Islah? Karena Pondok Pesantren Al-Islah dekat dengan rumah saya, nyaman dan banyak teman. Awal mula saya mondok dari kelas 4 sampai kelas 6. Saya di Pondok Pesantren Al-Islah mengikuti program tahfidz dan ganjari. Cukup sekian dari saya. Kalau mau tanya-tanya kapan-kapan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.